Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roda Dalimunte dari kelompok 11 Manajemen Operasional akan membahas tentang sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Sony Sumarsono, sumber daya manusia atau human resource mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian yang kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menurut MTE Haryanja, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Oleh karena itu, karena SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Berikutnya, menurut Hasibuan, pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan yang terpandu dari daya pikir dan daya pikir fisik manusia yang dimiliki individu, pelaku, dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Baiklah, selanjutnya tentang manajemen operasional menurut para ahli. Yang pertama menurut Jay Ranger dan Barry Ranger. Menurut Jay Ranger dan Barry Ranger menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Selanjutnya menurut Edi Haryanto. Menurut Edi Haryanto menyatakan bahwa manajemen operasional ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan sebuah barang, jasa, dan kombinasinya yang melalui proses transformasi dari sumber daya produksi yang menjadi keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, menurut William J. Menurut William J. menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam bentuk pembuatan proses produk atau penyediaan jasa. Itu proses produksi. Baiklah, saya Anissa Dwi dari kelompok 11 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Adapun peranan atau fungsi SDM dalam manajemen operasional menurut Vipo 1984, De Kenzo and Robin 1996, Milkovich and Bodrell 1997, yaitu yang pertama, peran atau fungsi perencanaan. Dalam perencanaan, manajer operasi untuk menentukan suatu tujuan subsistem operasi dari suatu organisasi dan mengembangkan sebuah program, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan itu. Dalam tahap ini, mencakup sebuah penentuan peranan dan fokus dari operasi, termasuk dalam perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua, peran atau fungsi pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, manajer operasi menentukan sebuah struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, ataupun departemen dalam suatu subsistem operasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Begitu juga ketika manajer operasi dalam menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Yang ketiga, peran atau fungsi penggerakan. Manajer operasi ini memiliki fungsi yang dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, peran atau fungsi pengendalian.
Manajer operasi ini mempunyai peran atau fungsi untuk mengembangkan sebuah standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Yang kelima, pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru. Adapun tujuan pengembangan sumber daya tersebut diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang lebih efektif atau lebih produktif, sehingga mampu dan terampil menjadi lebih efektif dan efisien lagi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan rutin, promosi, serta mutasi. Yang keenam, pemeliharaan tenaga kerja. Di dalam tahap ini, pemeliharaan tenaga kerja ada pelaksanaan aspek ekonomis dan aspek non-ekonomisnya. Yang pertama yaitu yang diharapkan, ya Allah, sumpah ya. Saya Amelia Padilla Siregar akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Anissa Edelia mengenai D. Fungsi Manajemen Operasional Sumber Daya Manusia. Nah, di dalam fungsi operasional manajemen sumber daya manusia ini ada 7. Yang pertama itu adalah perencanaan tenaga kerja. Nah, di dalam perencanaan tenaga kerja ini meliputi proses analisis pekerjaan, proses rekrutmen, proses penempatan, serta orientasi pada perusahaan. Kegiatan ini bertujuan agar organisasi dapat memperoleh sumber daya manusia sesuai dengan kriteria perusahaan dan memiliki keterampilan yang bagus yang dimiliki oleh calon karyawan. Nah, yang kedua adalah pengembangan tenaga kerja. Di dalam pengembangan tenaga kerja ini, karyawan akan dilatih bagaimana menjadi karyawan yang baik dan serta akan mengurangi beban perusahaan untuk mencari karyawan baru. Dan di dalam kegiatan ini akan mengubah karyawan yang memiliki potensial menjadi karyawan yang produktif. Nah, yang ketiga itu adalah proses penilaian prestasi kerja. Di dalam kegiatan ini merupakan proses bagaimana menilai seorang karyawan yang memiliki prestasi atau yang tidak memiliki prestasi atau bahkan kurang memiliki prestasi kerja, dan kegiatan ini berpengaruh terhadap pemberian kompensasi terhadap karyawan. Nah, dan yang keempat itu adalah pemberian kompensasi. Kompensasi ini ada 2. Yang pertama itu adalah kompensasi finansial dan yang kedua itu adalah kompensasi non finansial. Kompensasi finansial itu dapat berupa uang serta bonus yang akan diterima oleh karyawan. Dan yang kedua itu adalah pemberian kompensasi non finansial yang dapat berupa jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan yang diterima oleh karyawan. Nah, sedangkan yang kelima itu adalah pemeliharaan tenaga kerja. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kepuasan kerja karyawan. Yang kedua adalah pengelolaan konflik yang terjadi antara karyawan maupun atasan. Yang ketiga itu adalah motivasi karyawan dan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi sebuah perusahaan. Nah, yang keenam itu adalah aspek ekonomis dan aspek non-ekonomis. Aspek ekonomis berhubungan dengan pemberian kompensasi berupa gaji dan bonus yang diterima oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah pemberian kompensasi dan karyawan dalam bekerja di dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemberhentian karyawan. Nah, di dalam pemberhentian karyawan ini adalah berfungsi sebagai fungsi operatif terakhir terhadap manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi pemberhentian ini harus mendapat perhatian yang serius bagi manajer sumber daya manusia karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan dan karyawan. Nah, mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.